tema yang diusung kali ini ialah permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi di sekolah dasar. You're on the phone with your girlfriend, she's upset. She's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. 'Cause she wears short skirts, I wear t-shirts. She's cheer captain and I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake up and find out what you're looking for has been here the whole time. Pada Selasa 31 Mei 2022, seorang siswi di sebuah sekolah negeri di Samarinda, Kalimantan Timur, diduga diusir oleh gurunya dari ruang kelas saat ujian sedang berlangsung. Insiden itu terjadi diduga karena sang siswi tak memiliki ponsel dan seragam. Kejadian tersebut langsung mengundang simpati banyak pihak, termasuk Wali Kota Samarinda, hingga membuat siswi tersebut banjir bantuan. Insiden pengusiran itu terjadi saat para siswa SDN 002 Samarinda sedang melangsungkan ujian kenaikan kelas tatap muka di sekolah. Kemudian siswi tersebut yang bernama Musdalifah datang dan masuk ke ruang kelas 3. Hari itu merupakan hari pertama Musdalifah ke sekolah setelah dibuka pelajaran tatap muka. Sebelumnya, saat pembelajaran masih dilakukan secara daring, Musdalifah jarang mengikuti pelajaran karena tak memiliki ponsel. Ia menggunakan ponsel bekas namun sering rusak, sehingga tak efektif saat belajar. Saat baru datang, Musdalifah langsung diteriaki oleh teman-temannya. Sang guru yang emosional melihat hal itu, langsung meminta sang anak untuk pulang dan memanggil orang tuanya. Kepala Dinas Pendidikan Samarinda Asli Nuryadin mengatakan saat keluar kelas dan tak mengikuti ujian, Musdalifah dibully oleh teman-teman sekelasnya dengan teriakan. Kemudian Musdalifah berjalan ke pinggir jalan depan sekolah dan menangis sambil memeluk tas. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 8 Juni 2022, Musdalifah dan sang adik bernama Marlin, 9 tahun, merupakan anak piatu. Mereka ditinggal sang ibu sejak 3 tahun lalu, sementara sang ayah dipenjara karena terjerat kasus pidana. Selama ini ia tinggal bersama sang tante Siti Manuwatah, 37 tahun, di sebuah rumah kayu sederhana. Siti memiliki 4 anak ditambah Musdalifah dan sang adik, sehingga Siti merawat 6 anak di rumah tersebut. Saat belajar online, Musdalifah awalnya menggunakan sebuah ponsel bekas, namun karena sering error, ia selalu ketinggalan pelajaran. Lebih kurang setahun berjalan saat pembelajaran tatap muka dibuka, giliran seragam sekolah Musdalifah yang kekecilan. Musdalifah terpaksa tak ke sekolah karena tak memiliki seragam. Siti sudah berusaha mencari seragam bekas milik tetangga, tetapi tak ada. Akhirnya informasi tersebut tersebar hingga murid itu mendapatkan bantuan seragam dari para relawan sosial di Samarinda. Senin 30 Mei 2022, hari pertama ujian kenaikan kelas dimulai. Namun tim relawan baru membawa Musdalifah untuk membeli seragam. Setelah dibeli, keesokan harinya ia masuk sekolah diantar oleh seorang relawan. Namun setelah masuk ruang kelas, ia diminta pulang oleh sang guru. Saat diusir pulang, seorang relawan bernama Mamat datang ke sekolah tersebut dan memediasi agar Musdalifah tetap ikut ujian. Dengan kondisi menangis, Musdalifah digiring masuk lagi ke dalam kelas menemui sang wali kelas. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan kasus ini hanyalah salah paham. Andi Harun mengatakan niat guru tersebut untuk mendisiplinkan sang murid karena lama tak muncul. Sejak saat itu, pihak sekolah tak mengetahui keberadaannya. Andi juga membantah sang murid diusir karena guru hanya memintanya pulang dan kembali membawa orang tua atau wali. Andi Harun juga berkunjung ke rumah Musdalifah dan memberikan beasiswa serta menjamin pendidikan Musdalifah dan sang adik hingga SMA. Tak hanya itu, Andi Harun juga akan merehab rumah Siti karena dianggap tak layak huni. Sejumlah uang tunai dari donatur juga disumbangkan untuk Musdalifah dan keluarga Siti. Dan pendidikan yang tersebut seharusnya tidak melakukan pengangguran dan pengusiran terhadap peserta didik yang tidak memiliki seragam dan uniform. Apalagi dengan menganggurannya di depan semua murid yang secara otomatis membuat perilaku bullying verbal muncul di kalangan anak-anak kelas. Alih-alih dengan mengusirnya, guru tersebut seharusnya membicarakan hal baik-baik dengan keluarganya dan memberikan bantuan langsung pada peserta didik yang kekurangan tersebut. Dari video yang telah ditayangkan, masalah ekonomi dan sosial sangat berdampak besar bagi siswa. Faktor-faktor seperti keterbatasan biaya dan kurangnya bimbingan selama pelajaran jarak jauh telah menjadi risiko anak putus sekolah.
lebih dari 30 juta penduduk Indonesia masih berada dalam strata ekonomi yang rendah. Selain faktor-faktor ekonomi, ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi, seperti pernikahan dini, bullying, kurangnya motivasi, dan kurangnya kesadaran anak dan orang tua akan pentingnya pendidikan. Dengan demikian, masalah ekonomi dan sosial memang memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat putus sekolah dan hasil belajar anak di sekolah. Upaya untuk mengatasi masalah ini memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, solusi masalah perekonomian. Pemerintah dapat mengambil berbagai macam langkah untuk mengatasi masalah perekonomian yang dihadapi peserta didik sekolah dasar. Berikut upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, mendirikan program beasiswa yang ditunjukkan khusus untuk peserta didik sekolah dasar. Yang kedua, memberikan bantuan keuangan langsung kepada keluarga peserta didik untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, perlu dilakukan upaya penambahan pendidikan ekonomi di sekolah dasar yang mencakup peningkatan kapasitas guru kelas tentang literasi ekonomi. Yang keempat, pemerintah dapat melakukan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro. Dan yang terakhir, pemerintah dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial. Selanjutnya adalah solusi masalah sosial bullying. Ada beberapa cara dapat yang dilakukan, antara lain yang pertama, sekolah perlu memberikan sanksi tegas kepada anak yang melakukan bullying agar pelaku merasa jera dan tidak melakukan tindakan bullying kepada temannya. Yang kedua, guru perlu menanamkan nilai-nilai agama moral dan yang baik pada semua siswa. Yang ketiga, satuan pendidikan perlu memiliki sistem mekanisme pelaporan kasus perundungan yang ada di sekolah. Yang keempat, memberikan rasa perlindungan yang aman pada korban bullying. Yang terakhir, sekolah perlu membuat lingkungan yang nyaman dan aman untuk siswa agar dapat berinteraksi dengan baik dengan teman-temannya.